Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma bika nasbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah hari ini tanggal 25 Syawal, dan insyaallah Idul Adha kurang 44 hari, kurang 44 hari lagi. Itu sangat berdekatan Idul Fitri dan Idul Adha, dan itulah waktunya musim haji. Sehingga kali ini kami akan membicarakan tentang menggapai haji mabrur, agar bagi kita yang belum haji, yang akan haji, yang sudah haji akan bisa menyempurnakan beberapa poin yang harus kita cukupi agar haji kita tentang haji apa? Mabrur, balasannya surga. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Apalagi 25 yang lalu, 25 hari maksud saya, kita sudah melewati Idul Fitri. Di sanalah kita terasa sekali bisa istilahnya mengumpulkan poin-poin selama Ramadan, dan itu tersimpan rapi di Lauhul Mahfuz dan dicatat rapi oleh para malaikat kecuali puasa. Kalau puasa memang malaikat tidak berani mencatatnya, sehingga kumpulan untuk poin-poin itu selama ayat dengan ibadah. Dan di saat Ramadan kita ketemu lagi, maka di sanalah kita akan menerima itu. Oh, ini puasa saya, oh ini sedekah saya, oh ini dan sebagainya. Sama sekalian itulah yang terpenting. Masalah kebaikan tentu harus kita lupakan saja, biar kita tidak merasa lumpuh sakit. Pada setiap hari kan ada kekurangan. Di sanalah pentingnya Ramadan yang penuh berkah itu kita lotri atau apa ya, mengumpulkan apa poin begitu banyak. Nanti Ramadan kalau kita masih hidup akan ketemu lagi, insyaallah. Jamaah sekalian, sholawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita lewat Islam, lewat Al-Quran, lewat sunnahnya. Kita mulai sekarang bagaimana cara agar seseorang atau kita mampu menggapai haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Balasannya bukan main, surga ya. Saya ulang kembali dawuhnya Nabi ini, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur balasannya adalah surga. Minimal harus tercukupi 7 poin. Bolak-balik poinnya kelompok no sing akeh. Ada 7 poin yang harus dicukupi bagi kita yang belum haji,
yang akan haji, yang sudah haji, sama saja. Agama itu tidak seseorang secara spesifik, tidak. Islam itu untuk umum bagi yang mau. Nah, sekarang kita mulai. Pertama, haji itu harus dikerjakan lillahi. Ini penting sekali, harus dikerjakan secara lillahi ta'ala, karena Allah saja haji ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Semua ibadah ciri khasnya dua, agar diterima Allah. Semua ibadah tanpa kecuali itu agar diterimanya dua. Tapi cuma karena ibadah masing-masing punya spesifik amalia dan notabene pahala-pahala yang berlimpah ruah, tentu akan berbeda, termasuk haji yang akan kita bicarakan. Tapi secara umum dua. Yang pertama, semua ibadah harus dikerjakan lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Artinya gampang, biasanya kita itu kan di desa ya, orang itu sudah kaji, kalau tidak dipanggil yuk kaji, tidak mau noleh, kajinya tidak katut itu. Alasannya umpamanya maaf ya, umpama namanya Sriatun, diceluk Busri tenggundi, gak noleh itu. Barangnya ono celuk haji ini ono Busriatun tenggundi, kate utang duit tadi renyah itu. Nah ini perlu dipahami. Kalau kita sudah haji, kalau andai kata orang nggak manggil haji, nggak usah repot-repot. Bab kita haji itu karena perintah Allah, tidak untuk memberi atau membeli nama itu. Maaf lah sebenarnya, yang beli ha itu malah Belanda sebenarnya. Kalau dilihat sejarahnya, Belanda dulu di masa penjajahan, kalau ada orang haji langsung diberi haji Tony siapa. Maka mengapa nanti kalau di satu kampung nek ono romusa, ono pajak gak mau bayar, sing dicekel dhisik sing ono hane itu. Jadi itu pengancaman dari Belanda itu. Maaf ya. Jadi maaf, ini contoh. Sehingga kita katakan informasi itu tidak sepenuhnya Pak. Seperti maaf, halal bihalal itu contohnya. Halal bihalal itu tahun 48. Ya, di saat maaf ini sehabis tragedi Madiun PKI Muso berontak itu kan banyak yang terbunuh. Kelompok gerombolan PKI Muso dengan tentara Siliwangi yang datang, di situ diadakan konsoliasi, bertemu kembali antara anak cucu mereka dengan cepat. Istilah ada seorang ulama, ada seorang kiai lah bahasa kita, mengadakan istilahnya halal bihalal itu, satu dengan yang lain supaya tidak ada dendam. Jadi asalnya begitu. Kalau kita ditanya halal bihalal mulai kapan? Jawabnya adalah tahun 48 setelah tragedi Madiun itu. Sudah ya, satu harus dikerjakan lillahi ta'ala. Yang kedua, muttaba'ah li Rasul, harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Walaupun tidak mampu ya tetap usaha bagaimana hajinya ini mampu mengikuti tuntunan Rasulullah. Muttaba'ah li Rasul. Semua ibadah termasuk puasa yang muttaba'ah li Rasul, termasuk sholat muttaba'ah li Rasul, sedekah muttaba'ah li Rasul, begitu. Dua ciri khasnya ibadah lillahi ta'ala, ittiba'ir li Rasul, muttaba'ah, mengikuti tuntunan Rasul. Liyane bisa didukung dengan selanjutnya karena masing-masing ibadah punya ciri khas tersendiri. Dan yang kedua adalah ittiba' li Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kalau kita pakai talbiyah ini jangan dilakukan labbaik Allahumma labbaik labbaik
la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semakin banyak suaranya agak keras, semakin banyak benda-benda, mungkin binatang, mungkin tanaman, ya itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Orang semakin banyak baca talbiyah, tapi jangan dilakukan. Labbaik Allah, jadi hatinya memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita harus hafal itu, karena itu ibadah yang harus didahulukan sebelum daftar umroh. Jenengan harus hafal dulu. Turun hafal nggak usah daftar, iya nek hafal tuh. Nah, nek turun hafal, ada yang nggak hafal itu, saya dengarkan itu. Tapi ya macam-macam orang. Atau biasanya dilakukan ada dari Madinah ke Mekah itu ada yang dilakukan. Labbaik Allahumma labbaik, apa ngene ya. Saya menengahi ngaku bareng nutut selutut untuk kok Mekah. Ada yang mimpin gententi gitu, ternyata laku pakai tidak masruh, tidak ada tuntunan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Karena jamaah sabis itu terbiasa lagu-lagu di isok kabeh nginang ini, aki maling nginang ini, tiret ya kangen. Padahal tidak begitu. Jamaah sekalian, jadi yang kedua mutaba'ah li Rasul. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, modal harta yang dipanggil untuk haji harus halalan thayyiban. Ada halalan thayyiban. Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, senang menerima halal yang indah. Jadi dijaga itu harta yang dipakai. Atau di salah hadis lain, innallaha thayyibun, innallaha thayyibun, ya layak balu illa thayyiban. Allah maha baik, tidak akan menerima sesuatu yang tidak baik. Maaf, ini yang ketiga. Jadi harta yang dipakai untuk haji harus selektif. Apakah oleh ngedit di nah, ini kalau ngedit dipakai ya urusannya malaikat, itu urusannya hawa-hawa ini. Yang ketiga ya, yang keempat, ini yang keempat, terutama kalau di sana itu ada ayat ya, ada ayat surah Al-Baqarah 197. Kalau sudah di sana terutama, sahabatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu sudah ditetapkan waktunya. Dan ini termasuk asyhurul hajj ini, musim haji ini. Berarti tolong dengan berjaya orang umroh jangan mau. Nanti saja kalau wong haji bodoh mulai baru kita apa? Umroh. Kalau ini jangan umroh, ini musim haji. Nanti kena denda. Kurang sempurna ibadahnya. Jadi haji itu waktunya sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. 1 Syawal sampai 9 Dzulhijjah itu musim haji. Tolong, kecuali orang yang haji dan orang asing. Orang asing tetap penduduk asli Mekah itu bisa haji tamattu, bisa haji qiron. Kalau orang Mekah asli hajinya ya ifrad, langsung dari rumah mandi yang bersih, ya sudah pakai ihram, niat haji saja. Penduduk sana itu nggak ono umroh, nggak pakai umroh penduduk sana. Jadi kalau haji dari rumahnya masing-masing,
Setelah itu berangkat nang Mina, tanazul namanya. Setelah nginep besoknya menyusul anaknya sama siapa keluarganya baru datang ke Arafah sebagai inti pokok untuk apa di Arafah. Siapa tahu di Arafah itu wukuf. Alhamdulillah, wukuf itu diam. Wukuf itu diam. Bidanya yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca sak pegele kita sepayah mungkin sejak zuhur sampai maghrib aslinya. Biasanya kuku kabeh wong siasat padha nyengre. Padahal waktunya 2 jam itu masih kesempatan untuk situ. Jadi wukuf itu intinya haji ya wukuf itu. Kalau Ramadan intinya apa? Itikaf itu untuk penyempurnaan Ramadan agar mendapat Lailatul Qadar itu itikaf. Membacanya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anni. Pengpiro sak ramai wongi terserah orang itu. Jadi kalau Ramadan ada itikaf, kalau haji ada wukuf, itu intinya al-hajju arafah, sehingga orang itu bisa dipanggil abah, dipanggil orang haji karena wukuf itu. Tapi harus tahu yang dibaca tadi. Yang kedua, Arafah itu termasuk Masy'aril Haram. Tolong yang belum haji, wukuf Arafah termasuk Masy'aril Haram, bukan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram di mana? Mekah itu. Kalau Masy'aril Haram ya Arafah sama Mina, Musdalifah itu. Maaf, Mina, Musdalifah. Itu keduanya adalah Masy'aril Haram. Jenengan kalau mencari kerikil tidak harus di Musdalifah. Bisa di mana? Di Arafah. Kalau jenengan payah, sampai buka gambar itu sampai dulu kerikil di situ jumlahnya berapa? 70. Di balik gambar yang tebal itu ada. Tapi jangan yang besar-besar, kecil-kecil ini. Sak jagung yang rada gede-gede. Berapa jumlahnya? 70. Maaf ya yang akan haji, kalau mencari kerikil jangan harus bukan berarti salah saya, karena Masy'aril Haram bisa di Musdalifah, bisa di Arafah, karena keduanya adalah Masy'aril Haram. Pakai kantongan 70 itu asdas itu. Cuma kadang-kadang diganggu, kita buka itu ada semut besar-besar itu, jangan diganggu itu. Kemudian kita pateni mengurangi pahala. Jadi ada semut-semut mengganggu itu, mau mengambil, subhanallah. Nah, kalau semut moro-moro gini, mau karpe mau apa? Biasanya nyokot-nyokot, ndak nyokot itu cuma besar-besar itu. Semut agak merah-merah gitu. Ya, maaf. Nek kerangkang tengku dhuwur. Di bawah itu ada semut besar-besar. Itu namanya Arafah, itu Masy'aril Haram. Boleh panjenengan yang ingin tenaganya jika terlalu terkuras untuk ibadah yang banyak sekali, maka bisa mengambil untuk jamarot di padang Arafah. Setelah meninggalkan Arafah langsung ke Musdalifah, wis kadek golek kerikil, kita sholat dulu kalau belum sholat. Di sana ada sholat maghrib dan isya, lalu berhenti dulu sampai nanti setelah larut malam. Kalau sudah lewat malam bisa meninggalkan. Yang sempurna menjelang subuh atau kata subuh sholat di situ tidak apa-apa. Tapi kita itu kan ilmu deh kumpul apa? Koyo-yoyo gitu. Padahal tidak kesusu-susu. Maaf, di saat pembangunan yang pertama itu ada orang belum larut malam sudah meninggalkan, belum dijaga. Suatu saat ya ada lupa pemerintah sana, bisa pembangunan apa begitu. Kok jam 11 sudah meninggalkan Musdalifah, Masy'aril Haram ini. Nah,
kurang sempurna ya, karena harus mabit itu kena denda ya, harus sedekah syukur-syukur apa boleh terus ngomong. Jadi ada tandanya namanya dam. Bagi panjenengan otomatis karena bukan penduduk asli Mekah, kalau hajinya tamattu, umroh di musim haji. Tapi sekarang saya dengar 4 tahun terakhir ini sudah dipotong oleh pemerintah sana, ditanggung pemerintah sana. Wis enak wis kakek oleh binatang dam sebenarnya pokoknya ditanggung pemerintah sana. Apa bentuk nanti kambing, apa unta, apa sapi atau mungkin kerbau, terserah pemerintah sana. 4 tahun terakhir saya dengar sudah dipotong sekali untuk bayar dam. Setiap penduduk asing, bukan penduduk Mekah asli, hajinya kan harus tamattu. Setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan dam tadi. Andai kata tidak ditanggung oleh pemerintah, pas kita mencari binatang dam kok tidak ada, langsung puasa, tidak usah repot-repot. Quran ini kan perintah kosong. Puasa berapa hari? Di Mekah 3 hari. Kalau sudah pulang di Mojokerto nambah berapa? 7 hari. Jumlah itu akhirnya. Tilka syaratun kamilah, lengkap 10 hari. Jadi ganti ini dami puasa 10 dino. Quran itu di surat Al-Baqarah itu 3 hari bisa di sana. Dolek dam tidak ada, dolek unta kawan, dolek sapi tidak ada, kambing juga habis. Tidak tahu mungkin pengiriman dari daerah-daerah lain ada. Gantinya biar hajinya tetap sempurna dan sah, maka orang itu harus segera puasa. Teman-teman yang diajak puasa di sini 3 hari langsung ngomong nganggur gumukan dari tanggal 8. Nah, setelah puasa 3 hari semenengai lalu melaksanakan haji 6 hari itu. Haji itu 6 hari, tanggal 8, tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Haji itu 6 hari. Lah sing akeh itu ya ibadah renteng-rentengnya itu sing memakai sudah cukup ya. Setelah di sana nanti ada 3 catatan yang penting. Wala rofatan, wala fusuko, wala jidala fil kharj. Nomor 4 ini ya. Wala rofasan, jangan rofas. Kalau sedang berpakaian ihram, jangan ingin-ingin dengan istrinya. Apa ingin-ingin? Masuk bahasa Mojokerto, bahasa Mojagung ingin-ingin. Jangan ingin-ingin dengan istrinya, itu berdosa. Bahkan kalau terjadi dia kena denda seekor unta dan hajinya otomatis batal walaupun diceluk wakaji. Hati-hati, wala rofatan, jangan rofat, jangan mendekati istri waktu pakai ihram. Ya ana sing memang nyelempet ngono. Bah kula pun boten pakai ihram kok wis mari to. Ya sekolah aku tak nanggone muka. Sama ini yang mengenai wong aku dipamiti. Saya kan ketua dunia apa ya. Dan wala fusuko, jangan emosi, jangan meso-meso. Biasanya ada rumah di negerinya ini suami istri ngomong suami istri aku sing duduk apa oh liane apa ngomongin yang punya suami istri di sana itu maaf terbalik di saat di negerinya oleh sayang maju mundur yang tidak ono emosi coy ada itu ono sing nggo omah emosi tukarane nggo ono sayang-sayangan ana itu macam-macam. Cuma kita tidak bisa melihat karena ayat gitu. Wala fusuko namanya fasik namanya. Emosi marah-marah. Wala jidala berdebat, jangan berdebat ya kalau jangan walau dalam posisi benar dengan di sana di tanah haram jangan berdebat. Apalagi di sana ada orang yang ngomong, awal-awal ini 3 hari kok ini bukan kunut subuh ini. Sampai diam saja, jangan dibantah. Aja nih kau, ada itu namanya jidal itu. Meneng lakuin sampai gak krungu.
Kalau di sana wala jidala, jangan berdebat. Quran itu. Untuk apa? Menyempurnakan ibadah haji. Kalau di sana dalam suasana ibadah kita haram, Quran menjelaskan 196 ya. Wala rafata, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Hati-hati ini yang keempat. Sekarang yang kelima. Kalau sudah bulan 200 Al-Baqarah. Kalau tadi masih di sana 196 Al-Baqarah. 197 ya. 197 Al-Baqarah. Kalau sudah nyampe di negerinya 200 dan 201. 200 dan 201. Kalau sudah pulang di sana dijelaskan oleh Al-Qur'an, fa idza qadaytum manasikakum walqumu akan dikrikum abaikum au asyadda dzikra. Tanda orang itu hajinya sempurna, ibadahnya mesti lebih gini. Sebab di situ diterangkan dalam Al-Qur'an jelas sekali, wa idza qadaytum, kalau kamu sudah selesai melaksanakan ibadah haji, manasikakum, manasik kamu maksudnya ibadah haji, waqkuruha kadzikrikum aba'akum awasadatikum. Ingatlah kepada Allah sebagaimana kamu ingat nama bapakmu. Makanya ojo sampai lali bapaknya, ibadahnya harus lebih maksimal. Biasanya kalau maaf ini umpamanya, kalau jamaahnya maghrib dan subuh saja ya ditambah isya dan lain-lain. Sing 14 malah lumayan. Ono durung haji nggak tahu jamaah. Nah, setelah haji seperti ini harus lebih tekun kepada datang ke masjid itu. Sudah ya. Sekarang yang ke-6 dan ke-7. Ke-6 dan ke-7 jadi satu paket dari sabda Rasulullah. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu balasannya apa? Balasannya tadi surga. Lalu ada sahabat yang tanya, "Mama biruha?" Apa tanda-tandanya Rasul? Kalau orang itu hajinya mabrur. Nabi menjawab, "Tibul kalam wa atimut ta'am." Adalah bicara baik. Jadi antara ini turun haji dengan setelah haji itu lebih baik ucapannya. Maaf ini satu contoh, ada seorang sopir Pak Haji nyelumpahin lawat sampai dulu belum haji tuh kayak ini misu. Aku saiki kangen misu sampean Pak Haji jadi. Pak Haji marah loh. Hei kalau jangannya aku rek. Saya wis Pak Haji celuk Pak Haji iki. Kok kon misu kok biyen durung haji kok misu. Nek kon biyen keliru tak misui kon. Saya kagak haji yo, ya iso cari tahu itu mau bisu, nah itu hajinya mabrur, timbul kalah. Jadi bisu tambah nemen, oh bahaya itu. Turun haji sampai wis haji pajak lah bisu aja, sasu aja. Yang terakhir, yang ketujuh adalah wati mutoha. Kepekaan sosial harus tinggi, kepekaan sosial harus tinggi. Biar turun haji pergi, bareng haji. Rotok-rotok itu, sodakohnya, jariahnya, infaknya ada lumayan. Itu tanda-tanda haji mabrur. Tapi ono mungkin keliru ya. Yuk haji, awan. Sampai dulu belum haji aku punya utang kok bisa sampai bayi. Setiap aku minjam sampai beri. Sekarang kok sampai mani haji aku tambah pergi. Diterangkan itu yuk hajinya. Ini loh dulu itu memang untuk jaga nih kepentingan saya berangkat haji itu bisa kamu tak peseni, tapi kon semua 10 dino dong-dongane sahulan kan goku aku dolai lah saya haji duit wis nipis karena kepentingan lain awakmu ya jadi kepingin aku ngutangi awakmu seorang tahun gak nyaur-nyaur nih akhirnya break malam semuanya nyokot. Kau nek utang gampang nek nyaur, kalau sampai syukurannya saya ngake, di mana aku nek nagih geger bisa kan ngutangi.
Jadi ciri khasnya yang ke-6 dan ke-7, bicaranya lebih sempurna, bagus, sopan santun, ahli dzikir dan seterusnya. Dan tidak kalah pentingnya, nyohnya itu tinggi, tibul kalam wa atimut doa. Masih ingat ya, 7 ya. Jadi orang itu akan hajinya mabrur manakala tercukupi 7 poin. Lillahi ta'ala. Gak dicelowak kaji, jawaban yang nomor loro mutabah li rasul. Nomor 3 3 perkara tadi. Harta yang dipakai dulu. Harta yang dipakai halalan thayyibah. Yang keempat Al-Baqarah 197. Kalau di sana rofatan wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang kelima surat Al-Baqarah 200. Kalau sudah pulang ibadahnya mesti lebih maksimal, lebih sempurna. Yang ke-6 dan ke-7 ucapannya baik dan kepekaan sosial sangat tinggi. Itulah bisa diingat-ingat ya. Bagi kita yang belum haji, yang akan haji, yang sudah haji, agama sama-sama dilestarikan. Semoga bagi kita yang sudah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang belum haji supaya mudah-mudahan Allah berikan mudah untuk melaksanakan sana. Kalau memang nggak mampu pakai umroh ya bisa. Atau termasuk jamaah-jamaah kalau datang ke masjid wudhunya dari rumah, itu semua bagian-bagian yang pahalanya setara dengan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la ba'dal hisab. Allahumma qina min halalika an farawika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqqa wa su'il qada wa sanatatil ada. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasruq tanazzihi manana. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.